Pernah suatu ketika Rasulullah itu didatangi orang Yahudi. Orang Yahudi ya datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau nginap di rumah kamu, boleh? Silahkan. Itu Rasulullah. Enggak ditolak, wah enggak, kamu Yahudi, enggak gitu. Silahkan. Ya. Dia nginep di kepada kamu tamu tahu rumahnya Rasulullah itu kecil bisa amin itu loh di sini begini yang sekarang jadi makomnya itu kecil sekali di itu ya tidak lebar jika bakal tidur ke Rasulullah ya akhirnya terpaksa ya tidur bersama Rasulullah sak ranjang karo Rasulullah Rasulullah itu sehingga kalau makan pun ya tidak makan bersama dengan Rasulullah sak piring karo Rasulullah. Orang Yahudi itu tidak makan sak piring karo Rasulullah, minum ya sak gelas gentenan karo Rasulullah. Enggak nolak Rasulullah itu. Enggak, ya Allah, kalau kita lihat ya pribadi Rasulullah orang yang agung. Ya. Jadi kalau ada orang kok ya orang yang tidak suka Rasulullah itu orang yang saking memang saat ini sudah ditutup kebalaran ya ditutup kayak dari kehidayah Gusti Allah itu. Bapak-bapak, ya, kalau melihat ya pribadi Rasulullah seperti itu, orang enggak akan mungkin punya rasa ya mangkal dengan Rasulullah itu enggak mungkin. Sifatnya Rasulullah seperti itu. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Ya. Sehingga pada waktu Rasulullah itu sedang keluar di situ. Kembali lagi ini ternyata anak Yahudi yang tidak tidur di situ sudah tidak ada. Digolek ke Rasulullah, dicari di sini. Kenapa itu? Apakah itu parani ke rumahnya? Dengan tujuan apa? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak marah sehingga dia keluar dari rumah tanpa izin itu tanpa pamitan gitu, apalagi seperti itu ya. Jadi parah nih kalau Rasulullah apa penyebabnya kok terus keluar dari rumah, tidak diusir Rasulullah. Ternyata sampai ketemu pada rumahnya, di dalam rumahnya ditanya Rasulullah sedang ternyata diketahui anaknya Yahudi yang tidur dengan Rasulullah itu adalah sedang sakit di situ. Bahkan mendekati nazak katanya mati di situ. Akhirnya dituntun oleh Rasulullah, didakwa Rasulullah itu, dituntun membaca kalimat la ilaha illallah ke Rasulullah. Ya, dituntun ke Rasulullah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak Yahudi yang dituntun Rasulullah ini yang pernah tidur dengan Rasulullah itu tidak mau langsung mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, tapi noleh delok bapake oleh enggak karo bapake ngomong karena ayahnya itu melihat bagaimana pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah didatangi anaknya tidak minta tidur di sana, tidak makan bersama di situ akhirnya orang tuanya mempersilahkan meskipun ayahnya tidak mau masuk Islam. Dia mempersilahkan anaknya untuk mengikuti ikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Jadi anaknya ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga anak ini akhirnya mati dalam kondisi iman di situ. Itu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dakwah Rasulullah itu enggak terus gembar-gembor nyanyi maki sana sini enggak seperti itu gitu ya. Justru kalau ada orang yang melakukan seperti itu kalau zaman Rasulullah mungkin dimarahi oleh Rasulullah di situ dengan Rasulullah karena Rasulullah tidak seperti itu. Banyak orang-orang yang asal muasalnya tidak suka dengan Rasulullah kemudian takluk dengan Rasulullah itu disebabkan karena pribadi Rasulullah yang begitu agungnya di situ. Dan ini yang harus kita tiru di situ.